PT Induk membeli 75% saham biasa beredar dari PT Anak seharga Rp310 juta, nilai buku saham PT Anak Rp300 juta. Neraca PT Induk dari PT Anak 1 Januari 2001 sesaat setelah penggabungan seperti pada gambar. Nilai aset tertentu dari laba itu persediaan itu nilai bukunya Rp60 juta, nilai wajar Rp65 juta, kenaikan nilai wajar Rp5 juta. Lalu untuk tanah dan bangunan bisa dilihat pada gambar. Lalu pada pertanyaannya itu, kalau ada diferensiasi dialokasikan ke aset dan goodwill bangunan dan peralatan mempunyai sisa masa ekonomis 10 tahun sejak tanggal penggabungan dan metode penyusutan yang digunakan garis lurus. Goodwill masa ekonomis 5 tahun. A. Buatlah ayat jurnal yang dicatat oleh induk dan ayat jurnal eliminasi sesaat setelah akuisisi. Lalu B. Buatlah kertas kerja neraca konsolidasi. Penyelesaiannya itu A. Situasi kepemilikan. Biaya perolehan investasi sebesar Rp310 juta, itu nilai buku saham biasa PT Anak Rp200 juta, saldo laba PT Anak itu Rp100 juta, kemudian dijumlahkan jadi Rp300 juta. Bagian PT Induk itu 0,75, kemudian dikurangi dengan Rp310 juta menjadi perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan itu Rp85 juta. PT Induk mencatat akuisisi saham PT Anak dengan ayat jurnal berikut. Satu itu investasi pada saham PT Anak sebesar Rp310 juta, lalu kas Rp310 juta. Itu mencatat pembelian saham PT Anak. Lalu B, bagian PT Anak Induk dan kenaikan aset PT Anak. Itu persediaan kenaikan nilai wajarnya itu 5 juta, kemudian 75% bagian PT Induk itu 3.750.000. Sedangkan tanah 10 juta untuk kenaikan nilai wajar, lalu 75% bagian PT Induknya itu 7.500.000. Lalu bangunan dan peralatan itu kenaikan nilai wajarnya Rp60 juta, lalu untuk 75% bagian PT Induknya itu Rp45 juta. Jika ditotalkan kenaikan nilai wajarnya itu sebesar 75 juta, sedangkan 75% bagian PT Induk itu sebesar 56.250.000. Lalu 7 itu ayat jurnal berikut akan dimasukkan dalam kertas kerja. Ini adalah ayat jurnal eliminasi. Saham biasa PT Anak itu Rp200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta, kemudian diferensial itu sebesar 85 juta. Lalu untuk investasi pada saham PT Anak itu 310 juta, kepemilikan non pengendali itu 75 juta. Ini mengeliminasi saldo investasi awalnya dan memunculkan kepemilikan non pengendali. Kemudian untuk E3 dan E2, persediaan 3.750.000, lalu tanah 7.500.000, bangunan dan peralatan 45 juta, goodwill 28.750.000. Lalu untuk diferensialnya itu 85 juta. Itu mengalokasikan diferensial. Lalu untuk kertas kerja neraca konsolidasi 1 Januari 2001, tahun penggabungan usaha 75% itu pembelian di atas nilai buku. Di sini bisa kita lihat bahwa akunnya itu adalah kas, piutang dagang, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, goodwill, investasi pada saham PT Anak, diferensial, lalu kemudian total debit. Lalu ada akumulasi penyusutan, utang dagang, obligasi, saham biasa, saldo laba, kepemilikan non pengendali, dan total kredit. Untuk PT Induk, kasnya itu 40 juta, lalu untuk PT Anak 50 juta, konsolidasinya sebesar 90 juta. Lalu untuk piutang dagang itu PT Induknya 75 juta, PT Anaknya 50 juta, kemudian konsolidasinya 125 juta. Lalu persediaan itu 100 juta untuk PT Induk, PT Anaknya 60 juta, eliminasi pada bagian debit itu 3.750, kemudian konsolidasinya 163.750.000. Lalu untuk tanah itu PT Induk 175 juta, lalu PT Anaknya 40 juta. Lalu untuk eliminasi pada bagian debitnya 7.500.000. Lalu konsolidasinya 222.500.000. Bangunan peralatan itu 800 juta pada PT Induk dan 600 juta pada PT Anak. Lalu untuk untuk eliminasi bagian debit itu 45 juta. Lalu konsolidasinya sebesar 1.445 juta. Lalu untuk goodwill eliminasi bagian debitnya itu
28.750.000, lalu konsolidasinya 28.750.000. Investasi pada saham PT Anak itu PT induknya 310 juta, lalu eliminasi bagian kreditnya itu 310 juta. Lalu diferensialnya itu pada eliminasi bagian debit itu 85 juta, kreditnya 85 juta juga. Sehingga total debitnya adalah pada PT Induk itu sebesar 1.500.000.000 juta. Lalu pada PT Anak itu 800 juta. Lalu untuk konsolidasinya sebesar 2.075 juta rupiah. Lalu untuk akumulasi penyusutannya pada bagian PT Induk itu 400 juta rupiah. Lalu pada PT Anak itu 300 juta rupiah. Konsolidasinya sebesar 700 juta rupiah. Utang dagang itu pada PT Induk itu 100 juta. PT Anak 100 juta. Lalu konsolidasinya 200 juta. Obligasi PT Induk 200 juta. PT Anak 100 juta. Konsolidasi 300 juta. Saham biasa PT Induk itu 500 juta. PT Anak 200 juta. Eliminasi bagian debit 200 juta. Konsolidasinya 500 juta. Lalu untuk saldo laba itu pada PT Induk 300 juta. PT Anak 100 juta. Eliminasi bagian debit 100 juta. Lalu konsolidasinya sebesar 300 juta. Kepemilikan non pengendali itu pada bagian kredit, eliminasi bagian kredit itu sebesar 75 juta sehingga konsolidasi sebesar 75 juta. Sehingga di sini total kreditnya itu pada PT Induk sebesar 1.500.000.000 rupiah, PT Anak 800 juta rupiah, eliminasi bagian debitnya itu 470 juta rupiah. Kemudian bagian kreditnya 470 juta rupiah. Lalu untuk konsolidasinya 2.075 juta rupiah.